Selamat sore rekan-rekan. Melanjutkan video yang sebelumnya. Di video kalau kita lihat di YouTube channel itu ada video yang bagaimana menghadapi DC kartu kredit. Nah, di situ saya bilang kalau memang kita sudah tidak mampu melakukan pembayaran atau hanya bisa melakukan pembayaran hanya minimum payment, mending gak usah bayar sekalian. Nah, terus timbul tuh pertanyaan, kalau nggak saya bayar, nanti bagaimana? Pasti akan didatangi debt collector, itu udah pasti. Terus bagaimana cara menghadapi debt collector sudah saya sampaikan di video tersebut. Yang pertama adalah mental, yang kedua adalah bagaimana caranya mengkondisikan lingkungan sekitar, mengkondisikan orang-orang di lingkungan Anda. Karena debt collector itu pasti akan datang ke orang-orang yang dekat dengan Anda, kakak, adik, saudara, teman, bahkan kantor. Nah, itu harus dikondisikan bagaimana caranya gitu. Udah saya jelaskan. Nah, terus akan muncul pertanyaan loh, nanti kalau kita nggak bayar selain debt collector datang, itu pasti bunganya bertambah. Ya, pasti bunganya bertambah. Cuma gini, selama kita masih melakukan pembayaran entah itu minimum payment ataupun di bawah minimum payment, artinya kita masih punya kesanggupan untuk melakukan pembayaran. Nah, makanya bank itu akan terus melakukan penagihan, akan ada bunga dan akan ada denda. Beda cerita kalau kita udah nggak mau bayar sekalian, mungkin 3 bulan pertama teman-teman akan kaget dengan tagihan, ada bunga, ada denda. Ya memang seperti itu, tapi begitu masuk bulan ke-6, bulan ke-7 kita tidak bayar, itu yang terjadi apa? Negosiasi. Nah, kalau orang-orang kayak saya, yang kalau kita ketik di Google nama saya lengkap, itu udah muncul profesi saya apa, latar belakang saya apa, itu udah nggak akan ada lagi debt collector datang, yang ada langsung negosiasi. Nah, negosiasinya apa? Biasanya bank itu akan melakukan potongan bunga. Jadi kita cukup bayar pokoknya aja. Kita udah pakai 30 juta misalnya, karena kartu kreditnya udah kita geser 30 juta. Bunganya ternyata di situ karena kita nggak bayar, ada bunga, ada denda, akhirnya total jadi 45. Ketika negosiasi itu berjalan, bunga sama denda itu akan dihapus sama pihak bank. Bahkan dalam kondisi tertentu, pembayaran kita bisa dipotong sampai 50%. Tadinya misalnya 40 juta, kita cuma suruh bayar 20 juta. Kenapa begitu? Karena kartu kredit tidak punya jaminan, tidak ada jaminan. Nah, mau nggak mau kayak gitu. Caranya bank apa? Caranya bank pertama adalah ngirim ke debt collector. Debt collector nggak bisa, ya akhirnya akan negosiasi. Negosiasi biasanya pertama itu akan negosiasinya adalah potongan bunga sama denda. Kalau kita tetap nggak bisa bayar, akan ditawarkan cicilan. Nah, jangan sekali-kali mengiyakan cicilan. Kenapa? Ini bahaya. Bahayanya kenapa? Ketika kita mengiyakan cicilan, misalnya hutang kita 30 juta, itu harus dibayar selama 1 tahun. Nah, 1 tahun itu dipotong, dibagi 12 misalnya berapa? Misalnya taruhlah 30 juta berarti sekitar anggaplah 2.500.000 ya, atau 3 juta. Nah, ketika 3 bulan pertama kita bayar 3 juta itu nggak masalah. Begitu bulan keempat kita nggak bisa bayar, itu dianggap hangus, hutang kita balik ke 30 juta. Makanya mending nggak usah negonya gimana ya? Ketika proses negosiasi itu berjalan, ketika ditawarkan, kita udah punya uang, ya udah kita mulai negosiasi. Ya udah, biasanya itu sampai 50% tergantung kondisi kartu kredit gitu. Jadi nggak usah takut kartu kredit itu bakal disita, bakal ada jaminan yang diambil, nggak akan ada yang diambil. Kalau memang udah gak punya uang, mending uang itu buat kebutuhan sehari-hari. Nah, nanti begitu punya uang, kita bayar. Prinsipnya adalah kita siap bayar uang itu, tapi tidak sekarang, dan nominalnya bukan segitu. Kita siap bayar utang itu, tapi tidak sekarang, dan nominalnya bukan segitu. Itu kira-kira.